Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baru sedikit ya yang masuk Zoom ini. Pada kemana ya ini? Tidur. Baiklah, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin doanya langsung saja sendiri-sendiri ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apriliani Kartika Putri, Hadir, Bu. Dinda Fajar, Hadir, Bu. Yesi Retno Ardianti, Hadir, Bu. Lian Petir, mungkin Liannya terkendala sinyal ya. Baiklah, sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran pada kali ini, perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menyebutkan pengertian narkoba dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dampak penggunaan narkoba dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan narkoba dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami dampak penggunaan narkoba. Baiklah, mungkin pembelajaran kemarin kita sudah membahas mengenai macam-macam golongan narkoba. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajarkan apakah sudah tampil PPT yang Ibu share? Tampil, Bu. Baiklah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak penggunaan narkoba bagi tubuh. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang tahu nggak sih narkoba itu apa? Kemarin kan sudah dijelaskan nih pengertian dari narkoba. Ada yang bisa mengulang pembelajaran kemarin mengenai narkoba? Mungkin sudah lupa semua ya. Kita lanjut aja. Jadi, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat berbahaya yang berupa semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup ataupun disuntikan, itu dapat membuat seseorang mengalami perubahan suasana penglihatan, perasaan, perilaku, serta dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan psikologis yang dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi, dari pengertian narkoba ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih narkoba itu? Silakan. Silakan yang ingin membantu menjelaskan atau mengulangi pengertian narkoba tadi, silakan.
Baiklah, mungkin kalian sudah paham semua. Tidak ada yang ditanyakan ya. Kita lanjut aja. Nah, di sini dampak penggunaan narkoba bagi tubuh itu ada 3, yaitu fisik, yang kedua psikis, dan yang ketiga sosial. Nah, di sini dampak dari penggunaan narkoba pada fisik manusia. Yang pertama itu ada gangguan pada sistem saraf neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan juga kerusakan saraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler seperti infeksi akut, otot jantung, dan juga gangguan peredaran darah. Yang ketiga, ada gangguan pada kulit, dermatologis seperti penanahan, alergi, dan juga eksim. Yang keempat, ada gangguan pada pori-pori pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, dan juga pengerasan jaringan paru-paru. Yang kelima, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, muras-murus, suhu tubuh meningkat, dan juga pengecilan hati dan sulit tidur. Yang keenam, dampak terhadap kesehatan reproduksi, yaitu gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, estrogen, progesteron, dan juga testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Selanjutnya, dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. Itu ada perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan juga amenorrhea atau tidak haid. Selanjutnya ada bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, itu khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian. Itu resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan juga HIV, yang hingga saat ini belum ada obatnya. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian. Nah, dari beberapa dampak penggunaan narkoba pada fisik ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas? Sudah paham, Bu. Oh, sudah paham ya. Baiklah, kita lanjut aja ya. Iya, lanjut aja, Bu. Nah, yang kedua dampaknya pada psikis. Yang pertama itu lamban kerja, ceroboh, sering tegang, dan juga gelisah. Yang kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan juga penuh curiga. Nah, yang ketiga ada agitatif atau menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Dan yang keempat itu sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Dan yang terakhir itu ada cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian memiliki ciri-ciri seperti yang Ibu sebutkan tadi? April Nabila, kayaknya, Bu. Bu. Nabila, Bu. Cak nggak ada, Bu. April, Nabila. Bu. Kayaknya, Bu. Bu. Kelinci Nabila, Bu. April, Bu, kayaknya. Oh iya ya, sudah jangan berdebat Saya, ya. Bu, saya. Siapa tuh? Siapa tuh? Beliau. Sudah jangan ribut ya. Kita kembali lagi ke materi. Yang terakhir itu ada gangguan pada sosial. Yang pertama itu ada gangguan mental, antisosial, dan asusila, serta dikucilkan oleh lingkungan.
Yang kedua itu pendidikan menjadi terganggu dan juga masa depan bisa menjadi suram. Dan yang terakhir itu akan merepotkan dan menjadi beban keluarga. Nah, dari dampak penggunaan narkoba pada sosial ini, apakah ada yang belum jelas? Sudah paham, Bu. Sudah paham semuanya ya? Dari ketiga dampak tadi, apakah ada yang Belum. belum jelas? Kurang jelas, Bu. Dari awal, coba. Kurang jelas di mananya ya? Semua. Berarti kamu tidak menyimak dari pelajaran di awal. Enggak, saya habis nyuci baju, Bu. Rajin sekali ya lihat ini. Besok-besok Mm-mm. kalau belajar itu nyuci bajunya nanti dulu ya, jangan sambil belajar, nanti menjadi tidak konsen seperti sekarang ini. Ya, orang tua saya mudik semua, Bu. Saya sendirian. Ya, kan sebentar lagi kamu juga mudik. Jadi Oh iya. bagaimana materinya ini? Apakah sudah paham semua? Yes. Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi Paham, Bu. pada pembelajaran kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pengertian narkoba, dampak penggunaan narkoba pada fisik, pada psikis, dan juga pada sosial? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? April, Bu, Nabila, kayaknya Bu. dia sudah paham, Bu, tadi, Bu. Nabila, Bu, Sepertinya paham? Nabila ini menyimak ya dari tadi. Apakah bisa menyimpulkan, Nabila? Ini, Bu, gangguan sinyal. Jadi tidak ada yang mau menyimpulkan ya. Baiklah, jadi kesimpulan pembelajaran pada kali ini, tadi kita sudah membahas pengertian narkoba, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif atau obat berbahaya, yang berupa semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, itu baik melalui cara dihirup ataupun disuntikan, dapat membuat seseorang mengalami perubahan suasana penglihatan, perasaan, perilaku, serta dapat mengubah fungsi tubuh secara psikis yang dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, tadi ada 3 dampak penggunaan narkoba bagi tubuh, itu pada fisik, pada psikis, dan juga sosial. Nah, pada fisik tadi ada beberapa, yaitu seperti pada gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, dan lain-lain. Dan pada psikis itu mungkin apa sih? Kita juga sering merasakan, tapi itu mungkin lebih gitu ya, lebih ya apa sih? Lebih itulah pokoknya. Dan yang sosial itu gangguan mental, pendidikan menjadi terganggu, dan juga merepotkan dan menjadi beban keluarga. Jadi Ibu harap anak-anak di sini tidak termasuk pada ciri-ciri yang Ibu jelaskan, dan semoga kalian tidak tergiur pada narkoba-narkoba yang mungkin ada di lingkungan sekitar kalian.
Dan Ibu harap semoga kalian berhati-hati dan selalu hidup sehat. Jadi untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai kita praktek ya, kita senam lantai minggu depan. Jadi persiapkan fisiknya, kesehatannya. Jadi untuk evaluasi pembelajaran kali ini, kalau bisa, kalau lewat Zoom itu ketika Ibu bertanya, silakan dijawab ya, jangan diam saja. Jadi tidak kondusif kelasnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum Ibu tutup? Tidak ada ya? Jadi kita tutup saja kelasnya. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.